Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala ilmul badi'i. Berkata Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Harbi hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Balaghatul Muyassaratu, beliau memasuki cabang ilmu yang ketiga dari pembahasan ilmu balaghah, yaitu ilmu al-badi'. Nah, kita lihat penjelasan beliau, ilmul badi'i, yang dimaksud dengan ilmu al-badi' huwa ilmun yu'rafu bihi wujuhu tahsinil kalami. Jadi ilmu badi' adalah ilmu yang dengan ilmu tersebut maka akan diketahui cara-cara atau bentuk-bentuk dalam memperindah suatu kalimat. Jadi dengan ilmu badi' ini maka kita akan mengetahui bagaimana cara untuk memperindah suatu kalimat. Wal muhassinatu fil badi'i qismani. Dan muhassinat, muhassinat adalah sesuatu yang dapat memperindah. Jadi muhassinat dalam ilmu badi' itu ada dua macam. Al-awwalu, yang pertama, muhassinatun ma'nawiyatun. Yang pertama adalah muhassinat yang ma'nawiyah. Artinya, muhassinatnya ini dari sisi maknanya, dari sisi kandungannya. Ats-tsani, yang kedua, muhassinatun lafdhiyatun. Yang kedua adalah muhassinat yang lafdhiyah. Artinya, ya memperindahnya ini dari sisi lafadznya, dari sisi teksnya. Nah, kita akan membahas kedua jenis muhassinat ini. Awalan, yang pertama, al-muhassinatul lafdhiyatu. Yang pertama adalah muhassinat yang lafdhiyah, artinya dari sisi teksnya. Yang pertama adalah al-jinasu. Ya, muhassinat lafdhiyah yang ada dalam ilmu badi'. Yang pertama adalah al-jinasu. Ya, jinas. Wa huwa naw'ani. Dan jinas ini ada dua macam. Al-awwalu tammun. Yang pertama adalah al-jinasut tammu atau jinas tam. Ya, jinas yang sempurna. Nah, apa yang dimaksud dengan jinas yang sempurna ini? Wa huwa an yattafiqa lafdhahu. Yang dimaksud dengan jinas tam, itu ada dua kata yang an yattafiqa lafdhahu. Yang dua kata tersebut itu memiliki lafadz yang sama. Ya, ada dua kata yang memiliki lafadz yang sama. Wa yakhtalifa fil ma'na. Akan tetapi, kedua kata tersebut itu berbeda dari sisi maknanya. Itulah yang disebut dengan jinas tam. Ya, dua kata yang lafadznya itu sama, akan tetapi maknanya berbeda. Kaqaulihi subhanahu. Ya, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 55. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Ya, wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Ya, dalam surat Ar-Rum ayat 55. Ya, dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur melainkan sesaat saja. Nah, maka di sini di mana jinas tamnya, kita lihat kata as-sa'atu. Ya, ada dua kata di situ, yaitu as-sa'atu dan sa'atin.
Maka dua kata ini itu lafadznya sama. Ya, sama-sama sa'atun. Ya. Tapi yang satu ma'rifah, yang satu nakirah, yang satu marfu, yang satu majrur. Akan tapi katanya sama, yaitu sa'atun asalnya. Ya. Akan tetapi kedua kata ini memiliki makna yang berbeda. Di mana as-sa'atu yang pertama itu maksudnya adalah hari kiamat. Ya, sedangkan sa'atin yang kedua maksudnya adalah sesaat. Ya, maka ini yang disebut dengan jinas tam, di mana dua kata ini itu memiliki lafadz yang sama, akan tetapi maknanya berbeda. Wa ka qaulihim, ya, dan juga sebagaimana ucapan mereka, ya, ucapan orang Arab, sa'ilul la'imi yarji'u wa dam'uhu sa'ilun. Ya, sa'ilul la'imi yarji'u wa dam'uhu sa'ilun. Ya, orang yang meminta-minta kepada al-la'im, ya, al-la'im ini juga bisa bermakna bakhil. Jadi orang yang meminta kepada orang yang bakhil, ya, orang yang pelit, yarji'u, ya, dia kembali, wa dam'uhu sa'ilun. Ya, dan air matanya itu mengalir. Ya, karena ada orang yang meminta-minta kepada seseorang, ternyata orangnya itu adalah orang yang pelit. Maka dia kembali dalam keadaan air matanya mengalir. Ya. Maka di sini di mana jinas tamnya ada dua kata, yaitu sa'ilun. Sa'ilun yang pertama itu artinya adalah orang yang meminta-minta. Sedangkan sa'ilun yang kedua, itu maksudnya adalah mengalir. Maka ini adalah jinas tam, di mana dua kata sa'ilun ini, itu lafadznya sama persis. Ya, akan tetapi maknanya berbeda. Kemudian ats-tsani yang kedua, jinas yang kedua, naqisun, yaitu jinas yang naqis. Ya, bukan tam, tapi naqis. Apa itu? Wa huwa ma tasyabaha fihi lafdhahu. Nah, jinas yang naqis ini adalah, ya, di mana ada dua kata yang tasyabaha. Yang dua kata tersebut lafadznya itu serupa, mirip. Kalau tadi sama, ya, yattafiq, sama. Akan tetapi di sini tasyabaha, serupa. Kaqaulihi subhanahu, ya, contohnya ada dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam surat Al-Kahfi ayat 104. Ya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Nah, di mana di sini jinas naqisnya? Nah, perhatikan kata yahsabuna dan yuhsinuna. Ya, yahsabuna dan yuhsinuna. Maka dua fi'il ini itu lafadznya itu serupa. Ya, serupa. Kita lihat dari susunan hurufnya, hanya berbeda dari huruf ba dan nun saja. Sedangkan yang lainnya, ya, ha, kemudian sin, waw, dan nun itu sama. Ya, maka antara yahsabuna, ya, mereka menyangka, dan yuhsinuna, mereka berbuat baik sebaik-baiknya, itu adalah jinas naqis. Karena dua fi'il tersebut itu memiliki ya, lafadz yang serupa. Wa qaulihi, dan contoh yang lain ada dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa ammal yatima fala taqhar. Ya, ini dalam surat Ad-Duha ayat 9 dan 10.
fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya, maka terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya. Maka perhatikan ada dua fiil yang terdapat pada akhir ayat, yaitu taqhar dan tanhar. Ya. Janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, ya la taqhar dan la tanhar. Janganlah kamu menghardiknya. Maka kedua fiil ini hanya berbeda di huruf qaf dan nunnya saja. Maka ini adalah jinas naqis. Karena dua fiil ini itu memiliki lafadz yang serupa. Kemudian kita lanjutkan wa minhu al-iqtibasu. Dan di antara muhassinat yang lafziyah dalam ilmu badi' itu adalah iqtibas. Ya, iqtibas. Ya, pengutipan. Nah, apa maksudnya? Wa huwa akhdhu syai'in min kalamillahi au kalamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mengutip sebagian dari firman Allah Subhanahu wa taala atau dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu iqtibas. Mengutip sebagian dari firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mazjihi ma'a kalamin manzumin. Ya. Kemudian mencampurnya dengan suatu ucapan yang dinazamkan atau suatu syair. Ya, mencampur kutipan dari firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dicampur pada suatu nazam atau syair. Au manthurin atau mencampurnya dalam suatu prosa. Walau ma'a taghyirin yasirin. Ya, walaupun ada sedikit perubahan dari firman Allah Subhanahu wa taala atau dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaqaulihi, contoh dari iqtibas adalah ucapannya yauma ya'til hisabu ma lidzalumin min hamimin wala syafi'in yuta'u. Ya. Pada hari di mana hisab itu datang, atau hari di mana hisab itu dilaksanakan, maka tidak ada bagi orang-orang atau orang-orang yang zalim itu tidak memiliki teman setia seorang pun dan juga tidak memiliki seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Nah, di mana di sini iqtibasnya atau pengutipan dari firman Allah? Ya, kita lihat di ma lidzalumin min hamimin wala syafi'in yuta'u. Ini merupakan kutipan dari surat Al-Mu'min ayat 18, di mana ayatnya itu adalah ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Ya, orang-orang yang zalim tidak memiliki teman setia seorang pun dan tidak pula memiliki seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Maka dalam syair ini itu dikutip firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada contoh dari walau ma'a taghyirin yasirin. Ya, ada sedikit perubahan di situ. Di mana kalau di ayat aslinya malidzalimina. Ya, orang-orang yang zalim tidak memiliki. Ya. Maka di sini kalau di syair ini ma li zolumin. Ya, dari li zoliminya menjadi li zolumin. Nah, ini yang disebut dengan taghyirin yasirin. Ya, sedikit perubahan. Nah, kita masuk ke penjelasan al-idahu, penjelasannya. An-naw'u tsalitsu min anwa'il balaghati huwal badi'u. Jenis yang ketiga dari cabang ilmu yang ada di dalam ilmu balaghah yaitu ilmu al-badi'.
wa huwa min zinatil qawli wa zukhrufihi. Ya. Dan ilmu badi' ini itu merupakan ya keindahan dari suatu ucapan dan juga ornamennya. Li'anna ilmal ma'ani fi ahwalil lafzi. Karena ilmu ma'ani, ya ilmu ma'ani adalah cabang ilmu pertama yang kita pelajari dalam ilmu balaghah, itu fi ahwalil lafzi. Itu membahas mengenai keadaan-keadaan suatu lafaz. Wal isnadi, ya dan juga membahas mengenai penyandaran, ya mengenai musnad dan musnad ilaihi. Wa mutabaqati muqtadal hali, dan juga membahas mengenai kesesuaian dengan tuntutan keadaan. Itu semua sudah kita pelajari di ilmu ma'ani. Wa ilmal bayani, ya dibaca mansub kalau diatofkan kepada ilmu di atas, ya. Wa ilmal bayani uslubun min asalibil idahil lati tujallil ma'na. Adapun ilmu dan ilmu bayan, atau ilmu kedua yang kita pelajari dalam ilmu balaghah, itu adalah ya salah satu gaya bahasa yang memperjelas, ya atau yang jelas, di mana gaya bahasa tersebut itu dapat memperjelas makna. Wa tuwaddihu manzilatahu, ya dan juga menerangkan kedudukan dari makna tersebut. Fal ma'ani ka usulis syajarati wa aghsaniha. Maka ilmu ma'ani itu kalau digambarkan dalam sebuah pohon, itu seperti batang pohonnya dan juga dahan-dahannya, ya aghsaniha. Ya seperti batang pohon dan dahannya, itu ilmu ma'ani. Wal bayanu bimanzilati awraqiha. Sedangkan ilmu bayan itu kalau dalam sebuah pohon itu sebagaimana dedaunannya. Wa ilmul badi'i bimanzilati zahriha. Sedangkan ilmu badi', ya ilmu yang kita pelajari sekarang ini atau ilmu yang ketiga dari cabang ilmu balaghah, itu kedudukannya seperti bunga yang ada pada pohon. Jadi tadi ilmu ma'ani itu seperti batang dan dahan, kemudian ilmu bayan itu seperti dedaunannya, dan ilmu badi' itu seperti bunganya. Wa huwa kannaqshi fil baiti. Dan ilmu badi' ini itu ya kalau dalam sebuah rumah itu sebagaimana ornamen atau ya perhiasan yang ada di rumah. Ya, jadi memang fungsinya ilmu badi' ini adalah untuk memperindah. Wazzinati fi libasil insani. Dan ilmu badi' ini itu juga sebagaimana seperti perhiasan yang ada pada pakaian manusia. Ya, jadi memang dari contoh yang diberikan oleh Asy-Syaikh itu sudah jelas bahwa ilmu badi' ini memang untuk memperindah suatu ucapan. Li'annahu naw'un minat tahsini. Ya karena ilmu badi' ini itu merupakan salah satu jenis dari tahsin, dari suatu tindakan memperindah. Wa awwalu man sannafa fihi Abdullahi binul Mu'tazzi. Jadi ya di antara atau orang pertama yang menulis sebuah karya di bidang ilmu badi' ini adalah Abdullah bin al-Mu'taz. Ya, al-mutawaffa as-sanata ar-rabi'ata was-sab'ina ba'dal mi'ataini minal hijrati. Yang beliau itu wafat pada tahun 274 Hijriyah. Jadi beliau adalah ya, salah satu atau memang orang pertama yang menulis
sebuah karya di bidang ilmu badi' ini. Wa minhu ma'nawiyyun wa minhu lafdhiyyun. Dan di dalam ilmu badi' ini, itu kita tadi mengetahui ada muhassinat. Ya, hal-hal yang dapat memperindah suatu kalimat. Maka muhassinat ini itu ada yang maknawi, ya, ada yang membahas mengenai makna yang terkandung atau memperindah makna yang terkandung. Wa minhu lafdhiyyun. Dan muhassinat ini juga ada yang lafdhiyun. Ya, dia itu memperindah dari sisi lafadznya, dari sisi teksnya. Fa minal muhassinatil lafdhiyati al-jinasu. Maka di antara muhassinat yang lafdhiyah, ya, di antara muhassinat yang membahas mengenai teks, memperindah teks, itu yang pertama adalah al-jinas. Ya, sebagaimana yang tadi sudah dibahas di matannya. Wa huwa anwa'un. Dan jinas ini sebetulnya ada banyak macamnya. Lakinnal masyhura minhu naw'ani. Akan tetapi yang paling masyhur pembagiannya itu bahwa jinas itu terbagi dalam dua hal, ya. Atau ada dua pembagian jinas. Ahaduhuma, yang pertama dari jenis jinas, itu adalah at-tammu. Ya, dari dua jenis tadi, yang pertama adalah at-tam, ya, jinas yang tam, yang sempurna. Kama fil ayati, ya, sebagaimana dalam ayat yang tadi disebutkan di dalam matan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 55. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Ya, ayat tersebut tadi. Fa innal hurufa fi kalimati sa'atin muttafaqatun. Maaf ya. Fa innal hurufa fi kalimati sa'atin muttafaqatun. Karena huruf-huruf yang ada pada kata sa'ah, baik sa'ah yang pertama adalah taqumus sa'atu, kemudian sa'ah yang kedua adalah ghaira sa'atin. Maka huruf-hurufnya yang ada pada dua kata tersebut itu muttafaqatun. Ya, hurufnya sama. Walakinnal ma'na mukhtalifun. Akan tetapi maknanya di antara dua kata tersebut itu berbeda. Nah, di mana kita mengetahui as-sa'atu yang pertama maksudnya adalah hari kiamat. Sedangkan sa'atin yang kedua artinya adalah sesaat. Ya, ini adalah yang dimaksud dengan jinas tam. Ya, lafadznya sama, persis, sedangkan maknanya berbeda. Walam yarid fil Qur'ani min hadzan naw'i ghairu hadhil ayati. Ya, dan di dalam Al-Qur'an itu tidak ada jenis dari contoh ini, maksudnya adalah jinas tam. Ya, tidak ada jinas tam di dalam Al-Qur'an selain ayat ini. Artinya hanya ada ayat ini saja. Bima a'lamu. Ya, sejauh yang saya ketahui. Maksudnya yang diketahui oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Harbi hafizahullahu ta'ala. Wa warada fi syi'ri katsiran. Akan tetapi jinas tam ini banyak dapat kita temui di syair. Wa minhu qaulu Abi Nuwasin. Ya, dan di antara jinas tam yang dapat kita temui di dalam syair itu adalah ucapan seorang penyair yaitu Abu Nuwas. Ya. Di mana Abbasun idza ihtadamal wagha wal fadlu fadlun war rabi'u rabi'u. Ya, Abbasun idza ihtadamal wagha wal fadlu fadlun war rabi'u rabi'un. Maka di sini kita melihat ya dalam penggalan bait ini atau penggalan syair ini, dalam satu bait ini itu ada 3 jinas tam. Ya, ada 3 jinas tam.
Yang pertama adalah Abbasu Abbasun. Ya, Abbasu Abbasun. Maka ini secara lafadz itu sama. Ya, hurufnya itu sama. Ya, sama persis. Akan tetapi maknanya berbeda. Ya. Ya, Abbas yang pertama itu adalah nama orang, yaitu Abbas bin Al-Fadl Ansari. Ya, beliau adalah qadhi dan juga perawi hadis. Yang beliau wafat pada tahun 186 Hijriyah. Maka Abbas ini Abbasun. Nah, Abbas yang kedua ini apa? Itu adalah sighah mubalaghah dari abasa. Ya, artinya sangat bermuram durja. Ya, Abbas itu bermuram durja ya, jika orang itu berkecamuk. Ya, maka Abbas dan Abbas ini walaupun hurufnya sama, maknanya yang berbeda. Yang pertama nama orang, yang kedua adalah ya, sighah mubalaghah dari abasa. Sedangkan wal fadlu, ya, al-fadlu yang pertama ini adalah ya kembali nama orang, yaitu Al-Fadl bin Ar-Rabi' bin Yunus. Beliau adalah menteri di masa kekhalifahan Harun Ar-Rasyid. Ya. Maka wal fadlu fadlun artinya keutamaan atau kemuliaan itu milik Al-Fadl. Ya, jadi Al-Fadl yang pertama nama orang, nama menteri tadi, sedangkan fadlun yang kedua adalah yang menyifati Al-Fadl tadi. Ya, yaitu keutamaan, kemuliaan itu milik Al-Fadl. Maka di sini juga jinas tam. Ya, hurufnya sama persis tetapi maknanya berbeda. Kemudian war-rabi'u rabi'u. Ini juga jinas tam. Ya, di mana Ar-Rabi' yang pertama juga nama orang. Ya, yaitu Ar-Rabi' bin Yunus. Beliau adalah juga menteri di zaman kekhalifahan Al-Mansur. Ya, maka Rabi' ya musim semi atau kesuburan itu milik Ar-Rabi'. Milik Ar-Rabi'. Maka di sini juga sama, Rabi' dan Rabi' itu sama-sama lafadznya sama persis, tetapi yang dimaksud maknanya adalah berbeda. Maka ini adalah contoh dari jinas tam yang ada di syair. Kemudian waqa qauli ya Allah Allah ya dhibyal fala afala tudhi'u majlisana in najmuna afala. Ya Allah Allah ya maaf ya Allah Allah ya dhabyal fala Allah Allah ya dhabyal fala afala tudhi'u majlisana in najmuna afala. Ya, maka ya ini yang dijadikan syahid itu yang afala. Tetapi di sini juga ada Allah Allah mansub yang kalau kita cari dalam literatur itu ya ini takror atau tikror yang maknanya bisa berbeda. Ya, kalau misalnya ini kita anggap sebagai jinas tam, maka ya misalnya maknanya ittaquhu wa'buduhu. Ya, tapi bukan ini yang menjadi syahid, tapi di sini adalah afala. Ya, kalau misalnya kita maknai bahwa ya sembahlah Allah dan bertakwalah kepada Allah, kemudian ya dhabyal fala afala, ya wahai ya kijang atau antelop yang gesit atau tangkas, udhi umajalisana in najmuna afala. Ya, engkau menerangi majelis kami, ya, tempat duduk kami, jika bintang kami ya terbenam. Maka di sini ada dua kata afala. Ya, afala yang di atas dan afala yang kedua. Maka ini hurufnya sama persis. Ya, hurufnya sama persis. Akan tetapi yang di atas maksudnya adalah ya tangkas yang menyifati kijang atau antelop tadi, kemudian yang bawah itu adalah maksudnya adalah tenggelam. Kita lihat catatan kaki, afala minal afwali. Ya, afala itu asal katanya al-afwal. Bimakna ghoba. Ya, maksudnya adalah hilang
ya, tenggelam dan lain sebagainya. Wal alifu fihi lil irsali. Dan alif yang ada pada afala itu adalah untuk irsal. Wathani, kemudian jenis kedua dari jinas itu adalah al-jinasun naqisu, yaitu jinas yang naqis. Tadi tam, ini naqis. Tadi sempurna, ini kurang jinasnya. Wa huwa katsirun. Nah, kalau yang naqis ini itu banyak contohnya. Kama fi, ya sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an tadi yang dicontohkan di dalam matan itu adalah yuhsinuna wa yahsabuna. Ya, dalam Al-Kahfi ayat 104, ya alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maka yuhsinuna dan yahsabuna itu adalah jinas yang naqis. Ya, karena tadi hanya selisih satu huruf, yaitu nun dan ba. Ya. Jadi kama fi yuhsinuna wa yahsabuna fil ayati. Ya, sebagaimana yuhsinuna dan yahsabuna dalam Al-Kahfi ayat 104 tadi. Wa kadzalika taqhar wa tanhar. Ya, contohnya juga adalah taqhar dan tanhar dalam Ad-Duha tadi, yaitu ayat 9 dan 10. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya. Maka taqhar dan tanhar itu juga hanya beda satu huruf, yaitu qaf dan nun. Wa nahwu inna bilalan yu'adzinu bilailin. Ya. Ini juga contoh jinas naqis. Ya, sesungguhnya Bilal itu melakukan azan pada malam hari. Ya. Sesungguhnya Bilal itu berazan pada malam hari. Maka perhatikan di sini ada bilalan dan bilailin. Ya, itu jinas yang naqis. Karena hanya beda alif setelah lam dan yang satu ya setelah lam. Wa kaqaulihi subhanahu, dan contohnya juga ada pada firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-An'am ayat 26, wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Ya. Dalam surat Al-An'am ayat 26 ya wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Dan mereka melarang ya orang lain mendengarkan Al-Qur'an dan mereka sendiri menjauhkan diri dari Al-Qur'an. Maka pada yanhauna dan yan'auna itu hanya beda satu huruf, yaitu huruf ha dan huruf hamzah di situ. Ya, maka di sini disebut dengan jinas naqis. Ya, dalam Al-Qur'an pun banyak contohnya. Kemudian kita lanjutkan wa minhu al-iqtibasu. Ya, di antara muhassinat yang lafdhiyah itu adalah iqtibas. Ya, pengutipan. Ya, tadi mengutip sebagian dari firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dimasukkan di dalam bait ya, syair atau nazam. Walaupun ada sedikit perubahan. Kama fil baitil madhkuri. Contohnya sebagaimana dalam bait yang disebutkan tadi. Ya, yaitu yauma ya'til hisabu ma lidzalumin min hamimin wala syafi'in yuta'u. Ya, yauma ya'til hisabu ma lidzalumin min hamimin wala syafi'in yuta'u. Maka fa innahu muqtabasun min qawlihi subhanahu. Maka tadi yang ma lidzalumin min hamimin wala syafi'in yuta'u itu dikutip dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin.
Ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Mu'min ayat 18. Ya, wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Ya, berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat, itu hari kiamat, ketika hati menyesak sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan. Nah, orang-orang yang zalim tidak memiliki teman setia seorang pun dan tidak pula memiliki seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Maka ma lidzalumin min hamimin wala syafi'in yuta'u itu diambil dari ayat ini. Ya, di bagian kedua dari ayat ini yaitu ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Dengan tadi taghyirun yasirun, dengan sedikit perubahan. Ya, perubahannya tadinya lidzalimina menjadi lidzalumin. Ya. Kemudian contoh yang lain wa qaulul hariri. Ya, contohnya adalah ucapan dari Al-Hariri. Ya, falam yakun illa kalamhil basari au huwa aqrabu hatta ansyada fa aghraba. Ya, maka tidaklah itu melainkan seperti ya atau sekejap mata. Tidaklah itu melainkan itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Ya. Kemudian hatta ansyada fa aghraba. Ya, sampai dia kemudian berdendang, bernasyid, ya, kemudian membuat sesuatu yang asing. Ya. Maka di sini yang dimaksud dengan iqtibas di sini adalah kalamhil basari au huwa aqrabu. Ya, ini dapat kita temukan di surat An-Nahl ayat 77. Ya, yaitu walillahi ghaibus samawati wal ard wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basari au huwa aqrab. Ya, illa kalamhil basari au huwa aqrab. Dalam surat An-Nahl ayat 77. Maka ini adalah bentuk dari iqtibas. Ya, Al-Hariri itu mengutip tadi An-Nahl ayat 77 tadi, yaitu falam yakun illa kalamhil basari au huwa aqrabu. Kemudian wa qaulu bani Hajarinil Asqalani, ya, wa qaulu bani Hajarinil Asqalani, dan juga ucapan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, rahimahullahu taala. Di sini juga beliau melakukan iqtibas, ya, yaitu khadhal awadhilu fi hadithi madami'iyyin, ya, lamma jara kal bahri sur'ata sayrihi. Ya, khadhal awadhilu fi hadithi madami'iyyin lamma jara kal bahri sur'ata sayrihi. Fahabastuhu li'asuna surrahawakum hatta yakhudu fi hadithin ghairihi. Ya, maka khadhal awadhilu fi hadithi madami'iyyin, ya, jadi para pencela itu masuk dalam perbincangan yang ya membuat air mata berderai, air mata mengalir. Ya, lamma jara kal bahri sur'ata sayrihi. Yang ketika itu ya mengalir sebagaimana sungai atau samudra dalam kecepatan mengalirnya. Fahabastuhu li'asuna surrahawakum, ya, maka aku menahan diriku untuk melakukan hal tersebut atau bergabung dengan perbincangan tersebut, li'asuna surrahawakum, ya, untuk menjaga ya, dari kesenangan hawa nafsu kalian, hatta yakhudu fi hadithin ghairihi. Ya, hatta yakhudu fi hadithin ghairihi. Ya, sampai mereka memasuki perbincangan atau perbincangan yang lain. Nah, di sini syahidnya yang dimaksud iqtibas di sini dari ucapan Ibnu Hajar Al-Asqalani,
ya rahimahullahu taala itu adalah hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Ini merupakan kutipan dari surat An-Nisa ayat 140 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Ya, apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan ya, oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Ya, maka syair ini itu mengutip dari An-Nisa ayat 140. Wa qauli ya, dan ucapan dari Syekh Abdul Aziz Al-Harbi ya hafizahullahu taala, hadzal ladzi yaftinukum bi syi'rihi wa nathrihi yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi. Ya, inilah orang yang ya mengujimu atau memfitnah, atau inilah orang yang menguji kalian atau memfitnah kalian dengan syair kalian, ya. Inilah orang yang menguji kalian atau memfitnah kalian atau menipu daya kalian dengan syairnya dan prosanya. Yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi. Ya. Ia hendak mengusir ya kalian dari negeri kalian sendiri dengan sihirnya. Maka bagian kedua atau bait yang kedua yaitu yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi itu mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dari Asy-Syu'ara ayat 35 yaitu yuridu ay yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadza ta'murun. Ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya, maka karena itu apa yang kamu anjurkan. Ya, jadi ini juga adalah iqtibas dari ayat Al-Qur'an. Kita lihat catatan kaki. Wa qad iqtabasa hadhil ayata wallati qablaha ghairu wahidin, ya ghairu di sini fa'ilnya. Wa qad iqtabasa hadhil ayata wallati qablaha ghairu wahidin minasy-syu'ara'i. Dan sungguh ya, tidak hanya satu saja dari penyair, artinya ada banyak penyair yang mengutip ayat ini, yaitu ayat yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi, dan yang sebelumnya, berarti yang hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Ya, artinya banyak penyair yang mengutip kedua ayat ini dalam syairnya. Ya, nanti yang saja kita bahas berikutnya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.